Sebetulnya kalau untuk psikologi, saya awalnya gitu bercita-cita pengen jadi guru musik sebetulnya. Dari kecil memang saya kebetulan senang musik dan memang saat SMA saya sempat kepikiran antara kuliah musik atau sempat tiba-tiba kepikiran psikologi gitu. Memang sempat kepikiran kayak kayaknya seru ya kalau musik sama psikologi disatuin gitu. Ya itu juga jalan Tuhan ya gitu. Padahal mereka lagi liburan, profesornya ada lagi duduk di situ ketemu. Dan saya bilang saya pengen kesini. Terapi musik bertujuan untuk membantu orang. Betul. Orang ini bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, bisa segala umur. Yang punya kesulitan tertentu, punya masalah tertentu, katakanlah di bidang masalah kejiwaan, emosi, mental, itu bisa dibantu dengan musik. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh kayak salah satunya karya Beethoven gitu. Tiba-tiba dia kayak marah, tiba-tiba kayak dia tenang. Nah itu kan tiba-tiba lowing down gitu. Jadi ketika itu yang kita pelajari juga ternyata begitu masuk ke kita ya itu emosi kita kayak gelombang akhirnya gitu. Ngikutin si lagu yang ada sebenarnya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi emosi kita mempengaruhi lagu yang ada. Lagu pun sama mempengaruhi emosi kita sebetulnya itu. Jadi kalau ditanya berapa persen ya sebetulnya memang cukup signifikan sih untuk membantu kita mengurangi si emosinya gitu. Jadi membuat emosi itu lebih stabil sebenarnya, bukan hanya karena kita lagi marah harus ditekan gitu, enggak, tapi kita belajar untuk mengatasi emosinya sendiri sih gitu. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton dimanapun berada yang sudah mendukung kami selama ini dengan doa, dengan subscribe, dengan like dan share. Dan puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami sudah dimonetize oleh YouTube. Segala kemuliaan, hormat dan puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Episode kali ini ada seorang tamu, ya, narasumber yang hadir di podcast ini. Masih muda, ya, masih single. Oke, sesuatu yang mungkin masih baru di Indonesia. Apa itu? Music therapist. Spellnya benar nggak itu ya? Bahasa Indonesianya terapi musik. Siapa dia? Dia adalah Maria Tiffany Hertanto, SP atau Sarjana Psikologi, MCMT, Master Creative of Music Therapy. Jadi ini S2 nih, Master. RMT, bukan MRT ya, RMT, Register Music Therapist. Jadi dia terdaftar ya sebagai anggota terapis musik, ya. Nanti apa di Indonesia kah, di luar negeri kah, nanti kita akan tanyakan. Dan satu lagi CMHA, Certified Master Handwriting. Itu yang tulisan itu yang bisa bisa dinilai kepribadiannya, kecerdasannya. Oke, baik, kita segera berbincang dengan Maria Tiffany Hertanto. Inilah orangnya. Apa kabar? Baik. Sehat. Ini namanya ada 3, Maria Tiffany Hertanto. Iya. Biasa dipanggil dengan? Bisa Fanny, bisa Tiffany. Tiffany. Iya. Oke, Fanny aja ya. Boleh. Oke, Fanny, sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Masih muda kan? Masih muda. Masih muda. Ya, masih segar-segarnya ya. Iya, betul. Oke. Lahir di mana? Saya lahir di Bandung. Di Bandung. Ya, tadi saya kira jawabnya lahir di rumah sakit bersalin. Oke. Lahir di Bandung. Jadi orang Bandung ya? Betul, asli orang Bandung. Sekolah dulu di mana? Saya dari TK sampai SMP di Maria Bintang Laut, Waringin. Terus SMA kemudian saya pindah ke Talenta. Gitu. Sebut Waringin, dulu sempat saya pengen masuk ke sana tapi nggak bisa masuk ke sana. Sudah ada yang lulusan sana ya? Fanny, Waringin. Oke.
Setelah itu kuliah di Saya kuliah di S1-nya sih di Maranatha, Maranatha. sarjana psikologinya, kemudian S2-nya saya ngambil di Sydney, Western Sydney University. Kemudian kalau yang untuk handwriting-nya sendiri itu sih sebetulnya kita punya lisensinya memang dari USA, cuman memang dia presidennya orang Indonesia, orang Bandung. Oke. Jadi kemudian saya ambil online course tapi memang statusnya master. Ya. Ini nanti kita masuk kepada materi ketika kita sudah membahas tentang music terapis, terapi musik. Oke. Tapi nanti saya masih mau tak kenal tak sayang kan? Betul. Oke. Jadi kuliah di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Psikologi. Betul. Sampai selesai sarjana psikologi. Ya, betul. Baru lanjut ke Australia. Betul. Ambil master. Oke. Kenapa ambil psikologi? Sebetulnya kalau untuk psikologi saya awalnya gitu bercita-cita pengen jadi guru musik sebetulnya. Dari kecil memang saya kebetulan senang musik dan memang saat SMA saya sempat kepikiran antara kuliah musik atau sempat tiba-tiba kepikiran psikologi gitu. Memang sempat kepikiran kayak kayaknya seru ya kalau musik sama psikologi disatuin gitu. Dan sejak kapan ada pemikiran begitu? Yang itu juga memang entah kepikirannya itu tiba-tiba kayak terlintas. Terus saya juga waktu awal masuk itu belum kepikiran bahwa ada musik terapi itu belum sih sebetulnya. Belum. Tapi sudah mikirnya jauh. Ya saya pikir kalau saya tahu tentang psikologi anak, saya ngajar pun enak ya gitu. Jadi bisa tahu anak gini tuh harusnya diapain misalnya. Anak yang lagi gimana harusnya saya apain dulu supaya dia mau masuk lagi belajar gitu. Jadi inspirasi pertama sih dari situ. Nah kemudian pas saya nulis skripsi, saya mencoba menggabungkan musik dengan psikologinya gitu. Dengan waktu itu saya menulis tentang kecerdasan emosi pada remaja sebetulnya. Kecerdasan emosi pada remaja. Nah akhirnya setelah saya coba-coba, dosen saya menyarankan waktu itu kenapa kamu nggak masukin musik terapi. Nah dari situ saya tahu bahwa ada ya kata saya musik terapi. Saya cari ilmunya, terus saya mencoba untuk cari uni mana sih yang ada. Jadi ganti itu judul skripsinya? Enggak, judul skripsinya tetap. Kecerdasan emosi, tapi yang satu topik itu anaknya main musik selama 5 tahun kalau nggak salah. Jadi 5 tahun terakhir main musik klasik dan satu sama sekali tidak mendengarkan musik. Jadi saya membandingkan dua, betul. Jadi memang tetap judulnya itu, terus kecerdasan emosi kan memang kita tahu gitu ya bahwa musik itu mempengaruhi kecerdasan emosi gitu. Nah, jadi dari mempengaruhi banyak hal sebenarnya ya. Betul. Bukan hanya mempengaruhi emosi. Betul. Ya. Cukup banyak hal yang bisa kecerdasan. Iya. Orang yang marah dengar musik bisa jadi diam, tenang. Betul. Tapi sebaliknya ya. Betul. Bisa jadi marah. Bisa jadi marah ya. Betul. Itulah pengaruh ya. Betul. Pengaruh musik. Karena pengaruh musik kan kita kadang nggak sadar gitu ya bahwa ada musik tuh ternyata mempengaruhi segitu besar, bahwa misalnya orang lagi tenang-tenang dikasih musik rock dan dia nggak suka tiba-tiba jadi marah-marah, itu juga pengaruh sih sebetulnya. Hanya nggak semua orang menyadari bahwa musik itu besar ya pengaruhnya buat kita gitu. Itu sih sebetulnya. Oke. Akhirnya selesailah skripsinya itu. Akhirnya selesai skripsi. Ada bumbu-bumbu musik terapinya. Ada. Ya. Saya masukin ke situ akhirnya. Oke. Lulus gitu. Harusnya kan masuk profesi dong. Iya, harusnya betul. Jadi psikolog. Betul. Tapi enggak. Dulu kan sebetulnya waktu saya statusnya tuh bukan profesi aja sih. Jadi waktu zaman saya itu kalau saya mengambil profesi harus S2. Iya. Ya, jadi waktu itu kan saya pikir kayaknya S2 psikologi apa mending musik terapi nih, teman. Saya lebih berat ke musik terapi akhirnya gitu. Tapi kan ketika akhirnya mendapatkan Master Creative of Music Therapy ini, itu kan S2 juga. S2 betul. Jadi pilihannya gitu ya. Iya, pilihannya. Ambil S2-nya adalah profesi nanti jadi psikolog. Betul. Bisa praktek. Betul. Atau ambil S2-nya yang master tapi tidak kaitan dengan profesi psikolog. Betul. Akhirnya karena ada musik-musiknya lebih tertarik ke sana. Iya. Godaan musiknya lebih kuat ya. Lebih kuat, betul. Oke, akhirnya berangkatlah saya ke Sydney waktu itu ke Australia. Kenapa Sydney? Sebetulnya itu juga ya itu jalan Tuhan kali ya gitu. Jadi saya waktu itu sebenarnya saya pengen ke Eropa sebetulnya. Bukan karena apanya sih, sebenarnya saya mungkin lebih senang aja sih dengan Eropa. Ya, gitu. Saya ingat kan kalau bicara tentang musik barok, betul, itu kan musik kamar, betul. Ya itu kalau nggak mereka khususnya Eropa betul, dong, ya kan? Kan Jerman, Austria gitu ya. Betul. Nah, kenapa ke Australia gitu ya? Nah itu ya kemudian saya tuh mikir, wah saya tuh pengennya sebenarnya ke Eropa sebetulnya. Ada pilihan waktu itu Belanda, ada pilihan lagi Jerman,
Terus UK itu sempat jadi pilihan sebetulnya. Sama Austria itu. Austria saya belum menemukan bahwa ada musik terapi, tapi kalau untuk musiknya iya betul Austria sih gitu. Akhirnya saya pilih-pilih, terus saya mencoba untuk cari tahu gitu. Nah Belanda waktu saya mau apply sebetulnya masih bisa karena full time. Kemudian pas saya beres nih lulus, saya mau apply ternyata jadi part time, dan part time tuh harus orang lokal. Itu yang terjadi di UK sama Belanda sebetulnya. Nah pilihan terakhir tuh Jerman. Udah gitu akhirnya pas kita ada kesempatan main ke Eropa, kita mampirlah ke uninya gitu. Dan memang ya itu juga jalan Tuhan ya gitu. Padahal mereka lagi liburan, profesornya ada, lagi duduk di situ ketemu. Dan saya bilang saya pengen kesini. Bentar ya. Maaf ini saya potong. Iya. Profesor di musik dengan profesor di ilmiah yang lain sama nggak sih? Sama sih ya panggilannya gitu juga. Okay. Iya. Siapa apalagi tahu kalau kan, di luar kayaknya. Profesor di musik itu kan langka ya. Iya betul. Salah satu yang saya tahu belakangan bahwa Phil Collins itu ternyata adalah dokter musik. Oh iya. Baru tahu juga saya kan? juga. Iya betul. Dia S3-nya itu ya di bidang musik. Nah, ya dengan penampilan dia seperti itu. Iya betul. Jadi saya tergelitik. Profesor musik kira-kira gimana ya? Soalnya kalau musik terapi kan masih ada sainsnya ya. Gak pure musik gitu. Iya, oke. Tapi ya sebenarnya kalau saya lihat sih penampilannya ya sederhana gitu, nyantai gitu ya. Dan ketika saya datangi terus saya bilang saya pengen di sini. Kan di tahun depan kata saya ada program dengan bahasa Inggris, saya bilang. Terus profesornya bilang, "Iya, betul programnya ada bahasa Inggris, tapi untuk ketemu klien kan jadi kita kan harus ada prakteknya ya. Dan untuk ketemu klien itu kita tuh harus bisa bahasa Jerman." Wow. Itu yang saya bikin langsung mikir, aduh berat ya kata saya gitu. Saya barusan mau tanya, bekalnya apa ini mau belajar ke luar negeri? Inggrisnya gimana? Gimana Inggrisnya? Inggrisnya ya puji Tuhan bisa lah. Lolos, betul. Susah payah atau lebih mudah nggak tahu lah ya. Lumayan lah. Tapi begitu dibilang Jerman, saya cukup langsung mundur di situ. Dan saya bilang kalau misalnya kan karena kita praktek pas lagi liburan 3 bulan. Saya bilang boleh nggak saya praktek di Indonesia, saya bilang. Terus dia bilang nggak bisa karena Indonesia belum diakui sama Jerman. Karena kan memang kita belum ada ya asosiasinya saat itu. Terus akhirnya saya mulai mikir kemana ya, saya bilang masa saya harus ke Belanda gitu untuk hanya klien. Terus mikir-mikir, udahlah kita cobalah datangin satu agensi gitu kan. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, mereka ada koneksinya memang ke Australia kebetulan. Jadi, syukurlah gitu. Iya, akhirnya saya cobain, terus ternyata yang ke Australia malah lancar, nggak ada hambatan, nggak ada apa. Akhirnya saya coba, saya cuma bilang kalau nggak lolos gimana ya? Saya bilang ya orang tua sih puji Tuhannya support ya gitu. Tapi orang tua bilang kalau misalnya nggak lolos mungkin bukan jalan Tuhan katanya gitu. Akhirnya iya kata saya, udahlah saya cobain daftar ke situ. Dan sempat itu saya juga ragu apa saya harus daftar satu lagi atau saya cukup dengan satu itu. Dan ternyata H-1 sebelum pendaftaran yang sekolah satunya ditutup, saya diumumkan diterima akhirnya. Diterima dan ya itu akhirnya berjalan lah kuliah dengan seperti biasa. Dan tiba-tiba COVID datang gitu ya. Itu tahun 2019 saya jalan. Jadi 2020 kan tiba-tiba COVID datang, saya nggak bisa pulang ke Indo. Ternyata saya pun nggak kuat winternya di sana, alerginya cukup parah. Dan di sana ya itu diingatkan, oh iya ya Tuhan itu punya rencana yang begitu besar ya. Akhirnya ya mungkin kalau saya di Eropa ya winternya kan sampai minus ya, sampai salju gitu ya, ekstrim. Betul, sementara Australia paling 0 derajat, itu pun tengah malam gitu. Dan itu juga masih gak kuat. Jadi setelah winter selesai badannya ambruk gak kuat gitu. Jadi berapa lama kuliah di Sydney? Saya total kuliahnya sih 2 tahun programnya gitu. 2 tahun ya. Betul. Semua lancar? Puji Tuhan lancar. Apa pengalaman yang didapat selama kuliah 2 tahun ini? Sainsnya, kemudian musiknya gitu ya? Puji Tuhan sih kalau sainsnya sendiri dan musiknya itu cukup banyak ya dapat di situ. Dan yang saya awal merasa kayak ya musik itu membantu saya untuk jadi lebih baik, untuk lebih fokus gitu ya. Dan ketika saya menuangkan itu untuk anak-anak, ketika saya menuangkan itu untuk orang-orang sekitar dan menjadi berkat untuk mereka ya, saya dapat banyak, oh ternyata musik tuh gak hanya buat fokus loh, oh ternyata musik tuh bisa melatih memori, oh ternyata musik itu melatih koordinasi. Dan yang mungkin itu yang beberapa juga pas saya lihat, oh iya ya ternyata gak semua tuh langsung bisa main gitu, gak semua tuh langsung bisa kayak, oh kalau ngeliat kan kadang-kadang kita juga merasa oh kayaknya gampang ya, begitu kita coba tuh oh susah ya ternyata gitu. Jadi yang saya lihat keunikan setiap anak ketika bermain musik dengan kepribadian yang berbeda gitu, dan itu tuh ternyata ya unik lah gitu. Jadi kita mendapatkan sesuatu bahwa oh cara bermain sama anak-anak yang
berkebutuhan khusus atau anak-anak yang memang bisa bermain seperti biasa atau mungkin sulit bersosialisasi, itu berbeda-beda sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya kita belum masuk ke materi itu. Oh lu ya. Tapi udah langsung nggak sabaran begini ya. Oke, tapi tahan sebentar ya. Oke. Jadi selesai kuliah di Aussie 2 tahun. Betul. Di tengah-tengah Covid. Betul. Ya. Pulanglah ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Emang ngapain ke Indonesia? Kan gitu kan? Iya. Kerja atau gimana? Nah kalau saya sih memang dari awal saya kuliah itu saya memang udah bilang sih, saya mau selesai saya pulang, saya mau coba buka sendiri gitu untuk musik terapi, karena kan memang saya sempat ngobrol-ngobrol juga ya, jadi sebelum lulus itu kayak sempat nyari tahu, kata saya kalau di Indonesia saya bawa izin dari Australia itu kira-kira bisa nggak praktek di sini, betul. Dan ternyata setelah hasil ngobrol, loh di Indonesia waktu itu belum ada asosiasinya, jadi katanya nggak apa-apa kamu mau dengan izin praktek dari manapun ya bisa jalan, yang penting lisensinya jelas kata mereka gitu. Jadi ya udah saya pulang lah dengan membawa bekal saya sebagai registered music therapist. Oke, sebentar ya. Ini yang mungkin para penonton bisa dapatkan satu pelajaran. Ketika orang mulai masuk pada kuliah apa saja, Fani sudah mulai mikir ya, setelah saya lulus saya mau ngapain, ya kan? Sehingga tidak ada jeda. Kamu udah lulus kan? Ya. Terus ngapain? Lagi mikir-mikir mau ngapain. Itu tidak terjadi karena sudah mulai ada perencanaan. Betul. Oke, itu bagus sekali. Mudah-mudahan ini juga yang menonton, yang masih kuliah, orang tua yang punya anak bisa memetik hikmah bahwa ya tidak perlu kita harus selesaikan dulu. Itu gimana nantilah, enggak. Bisa ya bersama dengan kuliah. Persiapkan untuk selanjutnya bisa. Oke. Pulang ke Indonesia sudah punya rencana memang buka apa namanya, klinik kah atau lembaga kah atau apa? Kalau kita sih sebetulnya menyebutnya klinik sih. Klinik. Oke. Buka klinik. Cari tahu ini perlu izin nggak? Terregister nggak? Oh ternyata di Indonesia juga belum ini ya. Buka aja gitu kan? Oke. Apa kesulitan yang dihadapi ketika mulai membuka? Atau sama sekali nggak ada kesulitan? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Dalam artian nomor satu sih sebetulnya kita mengedukasi ya bahwa musik terapi itu apa sih gitu, gimana sih musik terapi itu dipakai, karena yang di sini masih banyak tuh berhubungan dengan okupasi bicara, sementara orang menganggap musik terapi itu les gitu. Jadi memang mereka ketika menitipkan anaknya gitu berharapnya bahwa skill mereka di musiknya bertambah gitu. Oh, jadi mindsetnya keliru. Betul. Musik terapi dianggap tempat les, tempat kursus. Betul, tapi kursus untuk kebutuhan khusus gitu. Jadi memang mereka beberapa orang tua itu menganggap seperti itu gitu. Itu yang kesulitan nomor satu dan utamanya sih. Jadi sebelum dijelaskan udah ada mindset yang keliru dulu. Betul. Jadi kita mengedukasi bahwa musik terapi itu dan musik skill itu berbeda. Bahwa musik skill memang kita memperdalam skill. Jadi yang nanti dikembangkan adalah selain skill memang ada perkembangan seperti fokus, ada perkembangan seperti emosi juga. Tapi kalau untuk musik terapi kita lebih utamanya di fokusnya, di emosinya, baru nanti skill ya itu bonusnya gitu. Jadi itu kesulitan pertama. Kesulitan Belum apa-apa sudah ada barrier dulu ya. Betul. Bahwa orang punya pemikiran musik terapi begini. Betul. Padahal bukan. Jadi saya harus luruskan dulu. Betul. Oke, yang kesulitan kedua apa? Kesulitan kedua sih sebenarnya lebih kayak ke ini ya. Sebenarnya kayak ke alat musiknya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan. Jadi kan begitu pulang itu saya juga mempersiapkan ada drum, ada piano, ada gitar. Jadi benar-benar yang mungkin jadi kursus musik plus jadinya ya. Betul. Iya kan kursus musik alat itu harus ada. Betul. Tapi ini karena klinik di atas itu kebutuhannya. Betul. Perlengkapannya. Jadi harus lengkap malah. Wow. Kalau kita kan misalnya datang ke guru piano, saya mau les piano, ya hanya piano aja gitu yang ada. Selesai, betul. Karena ini klinik, jadi saya cukup banyak melengkapi alat musik. Salah satunya ada bel yang warna-warni gitu. Selain itu kita kan belajar bel. Jadi bentuknya kayak bel biasa, tapi dia warna-warni. Iya betul, lonceng. Warna-warni. Ada nadanya. Beli di mana itu? Saya waktu itu kebetulan masih di Australia sih ya. Jadi pas saya lihat kuliah, kayaknya menarik ya, saya bawa ke Indo. Jadi saya beli dan saya bawa itu ke Indonesia. Waktu itu masih kalau nggak salah waktu liburan 2019 saya bawa ke Indonesia gitu. Jadi pas pulang udah nggak terlalu banyak bawaan juga sih ya. Gitu. Sekarang kalau cari di Indonesia emang gampang cari bel yang warna-warni yang ada nadanya gitu. Itu saya belum menemukan sih. Untung bawa dari Australia. Karena saya merasa bahwa ini unik dan saya belum menemukan di Indonesia gitu. Jadi alat yang unik dan memang belum ada di Indonesia waktu itu saya bawa dari Australia sebetulnya gitu. Ya, saya pernah lihat
video atau pernah dengar dari ini CD atau apa, ada lagu yang dimana interlude-nya itu pakai lonceng, teng 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 teng. Itu kita tahu itu bukan dari keyboard, bukan dari organ, apalagi piano atau apalagi gitar, tapi dia memang membunyikan lonceng, tapi ada nadanya. Ya, gitu. Jadi rupanya di luar itu udah umum, kita yang masih belum ya. Betul. Oke, semua alat musik itu disiapin. Apalagi? Udah sih. Itu berarti kesulitannya pada modal ya? Ya, modalnya. Ternyata modalnya nggak kecil. Lumayan ya, betul. Kan kalau hanya buka klinik psikologi ya ada tempat, ada ruangan, meja. Udah orang ketemu orang kan? Betul, meja aja udah cukup. Cukup ya, tanpa ada peralatan pendukung, paling AC kali ya. Nah, tapi ini ternyata wah, lumayan. Tapi dengan berbagai kesulitan, buka. Tahun berapa itu? Saya 2021 buka. 2021. Iya. Itu modal nekat atau modal yang sudah matang perencanaan? Sebetulnya sih kalau perencanaan sih cukup matang ya, karena ya basically kita juga dibekali dengan ilmu gitu ya. Jadi ketika dibekali ilmu saya merasa bahwa sebetulnya memang masih kayak aduh bisa nggak ya, ada sih keraguan itu tetap ya, tapi ya laku nggak gitu. Betul dan berkat dorongan dan ya itu segala sudah disiapkan dan saya cobain dan ternyata ya puji Tuhan ada aja. Jadi ya, dari pertama buka sudah ada walaupun sedikit-sedikit merintis gitu. Ya. Saya bisa menduga. Benarkan saya, luruskan kalau saya keliru. Ya. Yang datang ke kliniknya Fanny kan tentunya bukan orang hanya ingin anak saya ingin diajarin musik, enggak kan? Tapi karena ada sesuatu permasalahan kan. Dan untuk permasalahan itulah yang orang kadang-kadang tidak mau orang lain tahu. Betul. Paham ya maksud saya? Betul. Nah karena itulah makanya tidak sebebas untuk bisa memberitahukan, ini tempat kami begini gitu ya. Betul. Oh siapapun, kita ke sana yuk gitu ya. Betul. Ada sebuah yang ditutupi sehingga kalaupun ada orang ke sana pasti mungkin tanda petik diam-diam gitu ya. Ada yang diam-diam, ada yang sharing juga sih. Cuman mungkin ya bedanya dengan mungkin orang tua zaman sekarang, beberapa sudah mulai lebih terbuka sih ya gitu. Jadi mereka juga melihat mungkin orang lain berkebutuhan khusus, mereka bisa refer gitu. Atau mungkin memang hanya kurang fokus nih, udah cobain aja. Karena kalau ke guru musik biasa kan kadang-kadang mungkin mereka cuman kadang kebingungan sih. Beberapa yang saya temui juga memang mereka bilang, saya tuh bingung ngadepinnya harus gimana ya gitu. Apakah terapis musik harus berpendidikan, latar belakang pendidikan psikologi? Salah satunya iya, tapi ada juga yang memang kayak dulu waktu saya di Sydney, beberapa teman itu dari musik justru S1-nya, tapi kita dibekali dengan psikologi. Jadi kita tetap harus nulis esai, kita harus nulis literatur review, kita harus nulis waktu itu kayak ya beberapa esai gitu tentang psikologi. Jadi ada teori siapa digabungkan dengan musik gitu. Jadi itu yang memang membekali kita supaya kita tetap meskipun hanya musik yang cukup ditekan di situ, tapi psikologinya pun masuk sedikit-sedikit. Artinya supaya mendapatkan RMT ya, Register Music Therapist ini tidak harus sarjana psikologi, tidak. Tapi dia harus punya pengetahuan tentang psikologi. Iya, betul. Nah, nanti adalah ujiannya gitu kan, baru dapat certified, ya kan? Betul. Oh, oke. Baik, jadi ini kan kabar gembira bagi orang yang mau terjun sebagai praktisi kan? Betul. Dia yang penting punya kemauan. Betul. Kemudian punya pengetahuan, apalagi kalau kemampuan ya. Betul. Di bidang musik. Yeah. Dan kemudian sedikitlah atau banyak pengetahuan di bidang psikologi. Betul. Oke. Kalau begitu, nah kita sampai ini. Apa sih music terapi atau terapi musik ini? Jadi kalau terapi musik itu sebenarnya bahasa simpelnya gitu ya. Kita memberikan terapi, memberikan suatu apa ya, kita bisa bilang tindakan penanganan gitu penanganan yang berhubungan dengan sebenarnya memang kebanyakan akan larinya ke mental health gitu ya. Tapi tidak selalu sih gitu. Jadi kadang kan mungkin dengan kecanggihan teknologi sekarang anak mungkin senang nonton YouTube gitu ya, terus akhirnya kok dipanggil mungkin susah denger gitu ya, maksudnya nggak ada respon gitu, atau mungkin kayak ketika kita bilang atau pas kita ambil aja misalnya tabnya atau handphonenya gitu terus dia marah. Betul. Nah itu sebenarnya musik itu bisa membantu dia untuk menenangkan, jadi bisa secara fisik, bisa secara psikis, bisa ke sosial juga gitu. Oke, jadi
terapi musik bertujuan untuk membantu orang. Betul. Orang ini bisa anak-anak, bisa remaja, bisa dewasa, bisa orang tua, bisa segala umur. Yang punya kesulitan tertentu, punya masalah tertentu, katakanlah di bidang masalah kejiwaan, emosi, mental, itu bisa dibantu dengan musik. Betul. Terapinya adalah lewat musik. Betul. Itu. Betul. Wow. Oke. Dalam literatur maupun dalam praktek. Betul. Ya. Apa masalah-masalah yang sudah dialami orang datang dan masalah itu ternyata bisa selesai dengan musik apa? Jadi saya sendiri sih di Sydney sendiri saya puji Tuhannya dapat klien itu beragam. Jadi waktu saya semester kan kita mulai kerja praktek itu sebenarnya semester 2. Semester 1 itu hanya 6 kali sisa pertemuan gitu ya ke panti jompo waktu itu kita. Jadi kita juga belajar untuk kayak gimana sih ngadepin oma-oma, opa-opa gitu, dan ternyata kita juga melihat di situ bahwa oma opa tuh juga punya keunikan masing-masing gitu ya. Ada yang pas kita tanya, oma mau nyanyi apa? Saya nggak mau nyanyi tapi saya mau cerita, dia bilang. Jadi dia bisa cerita sejam gitu dan kita ya udah kita dengerin gitu. Jadi memang ada kadang-kadang tuh kita juga hanya sebagai pendengar gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak mau, enggak saya nggak mau musik katanya gitu. Tapi saya mau kamu dengar cerita saya kata gitu. Jadi kita dengerin. Nah itu salah satu juga yang menarik sih ya sebetulnya. Kalau kesulitan untuk panti jompo sih sebenarnya tidak terlalu berat sih. Jadi kita hanya kayak seneng aja, kita aja kayak kemana-mana bawa gitar, bawa main piano kayak gitu. Nah yang saya mulai ngalamin kesulitan itu sebetulnya pas di rumah sakit jiwa. Sebenarnya saya pernah kerja di rumah sakit jiwa di Concord Hospital waktu itu di Sydney. Nah pas di situ saya mengalami kayak sempet awalnya tuh kayak takut juga sih ya, kayak waduh ketemunya nih serem ya gitu. Tidak takutnya biasa kan? Betul, takutnya yang tiba-tiba dia nyerang atau apa kan kita belum pernah membayangkan gitu yang masuk ke situ. Terus akhirnya saya cuma yakinnya satu, ada supervisor, saya bilang kalau ada apa-apa pasti saya dibantu, saya bilang gitu. Jadi saya coba masuk ke situ dan ternyata unik gitu orang-orangnya. Ada yang kalau beberapa orang mungkin ketika stres, ketika lagi burn out gitu ya, itu tiba-tiba mendengarkan musik yang tenang gitu, klasik lah gitu, atau musik mungkin beberapa untuk kita musik gereja lah gitu ya. Tapi ada satu orang dulu yang ketika itu kliennya, saya mau musik rock, saya mau musik yang ya genrenya keras katanya gitu. Nah, akhirnya itu selera ya. Selera betul. Ketika kita setelin, betul sih dia ngerilis stres. Jadi dia bisa dancing di situ, dia bisa kayak bener-bener yang kayak dunianya lah gitu. Jadi buat orang lain mungkin tuh mengganggu, tapi buat dia tuh releasing stress gitu. Dan ketika itu saya ngeliat, ternyata betul ya gitu, bahwa penelitian tuh nggak selalu musik klasik itu bikin tenang, tapi ternyata musik rock pun bisa sebenarnya gitu. Waktu di rumah sakit jiwa itu kerja atau praktek atau apa? Kerja praktek. Jadi kalau di sini mungkin kita bilangnya magang ya. Magang ya, iya, oke. Betul. Apakah di rumah sakit jiwa yang ada di Australia itu sudah diterapkan musik terapi? Sudah ada. Oh sudah. Makanya ada supervisor saya waktu itu di situ. Jadi pengalaman apa yang didapat bahwa rumah sakit jiwa di sini udah menggunakan terapi musik ya gitu? Kalau pengalaman sih sebetulnya ya lebih ke itu ya. Jadi kita mengenal bahwa ternyata gangguan jiwa itu beragam ya ternyata gitu. Ada penyebabnya yang macam-macam. betul. Bentuknya juga bentuknya macam-macam. Betul. Ada yang sampai kayak depresi berat terus minum obat terus sampai kayak tremor ya gitu juga itu ada. Sampai saya sempat nanya sih itu kenapa ya tremor? Itu efek obat gitu ya. Jadi memang obat penenangnya kebetulan kuat banget kata dia gitu. Karena memang dia nggak bisa dikasih obat yang lemah ya mungkin gitu. Ada satu lagi yang bikin saya shock juga sebenarnya pas waktu itu supervisor saya bilang, saya mau anak ini mau belajar gitar, kamu siapin bahannya. Oke, saya bilang. Minggu depan usia berapa? Saya lupa waktu itu karena saya akhirnya nggak ketemu. Ya kurang lebih waktu itu. Kurang lebih 20-an? Yang pasti sih ya 20 ke atas. Karena waktu itu remaja sampai usia tua ya, usia lanjut. Kemudian saya tanya minggu depannya, ini jadi belajar gitar nggak? Bahan sudah saya siapkan, saya bilang gitu. Nggak jadi, orangnya kemarin abis banting gitar katanya. Waduh kata saya. Jadi memang ya mungkin kalau di sana untungnya kayak begitu mereka banting gitar, mereka harus tangani dulu. Jadi nggak dikasih ke kita dulu gitu. Yang dikasih ke kita tuh memang yang sudah bisa inilah gitu. Iya. Jinak kadang-kadang boleh ya. Sudah bisa sudah bisa apa ya, maksudnya mungkin diajarin musik terapi, dikasih musik terapi gitu. Tapi ada juga yang sembuh. Jadi saya waktu itu mungkin masuk di bulan ketiga dia ada di rumah sakit gitu ya. Dan waktu itu dia bilang saya mau belajar ukulele. Oke, itu kalau yang itu umurnya kurang lebih 29 waktu itu 29. Terus saya ajarin lah ukulele. Terus nggak berapa lama saya di situ, saya tanya
oh anak ini udah keluar nanti kita ganti kliennya, terus saya bilang oh ternyata syukurlah, iya betul, akhirnya musik membantu dia Oke. untuk tenang. Kata kuncinya musik membantu, Betul. bukan menyembuhkan sebenarnya kan. Betul. Ya jadi artinya udah aja kasih orang punya masalah jiwa, suruh dia pakai terapi musik dan sembuh. Rasanya bukan seperti itu ya. Tetap ilmu psikiatri, Betul. ya ilmu jiwa tetap dipakai, Oke, betul. psikologi dipakai. Tapi sekarang ada terapi tambahan yang membantu sehingga bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Betul. Oke. Ya. Nah, tetap saya ingin tahu. Jadi kalau bisa dikategorikan. Nah, itu kan pengalaman di Australia. Ya. Pulang ke Indonesia buka klinik tadi dengan sudah cerita kesulitannya, akhirnya buka klinik. Sudah 2 tahun ya? Sudah Tahun ketiga. 3 ya betul, 3 tahun tahun. ketiga. Oke. Kan tentunya kan beragam yang datang kan? Betul. Tujuannya juga macam-macam kan? Betul. Oke. Tapi kita fokuslah kepada musik terapi itu membantu, ya, menenangkan sebagainya. Bisa nggak dikategorikan? Jadi orang yang membutuhkan musik terapi itu adalah orang yang begini, begini dan begini. Sebetulnya sih kalau dikategorikan sih saya sih memilih untuk tidak mengkategorikannya. Oh, tidak. Oh. Ya, jadi maksudnya gini, karena musik itu kan sebetulnya kita aja senang musik ya Ya, gitu. betul. Jadi sebetulnya kita ketika kadang-kadang ya gitu kan namanya orang kadang-kadang stres atau apa gitu ya. Itu kan udah satu ketemu. Betul, betul. Jadi ketika orang stres, ayo Dengan musik. Betul. Walaupun tidak semua bisa kan. Betul. Ada begitu nggak musik makin stres dia kan. Ada. Tapi pokoknya kalau kamu stres, coba terapi ini musik. Iya. Mulai dari main Bisa. sampai dengar. Betul. Betul. Ya kan? Ya. Oke, stres. Capek. Iya, betul. Betul kan? Betul. Ini nggak ada cerita stres nih, ya kan? Iya, betul. Udah kerja capek otot, capek pikiran juga kan. Mau istirahat, Dengan musik. musik. Iya, betul. Oke, berarti orang capek. Capek bisa. Apa lagi? Temperamental. Temperamental bisa dari emosi. Kan jadi kategori juga. Oke, Ya, banyak sih. memudahkan aja. Memudahkan, supaya- betul. Siapa sih yang membutuhkan terapi Iya. musik gitu kan? Iya, betul. Oh, orang stres bisa, orang capek bisa, emosional dan temperamental ini bisa. Bisa. Berapa persen secara penelitian hasil dari terapi musik bagi orang yang temperamental? Jadi kalau itu pun juga dari penelitian saya dulu gitu ya, cukup signifikan sebetulnya untuk, jadi kita kan sebetulnya nggak belajar untuk kayak jadi nggak suka marah-marah, itu juga sebenarnya kan nggak bagus juga ya. Kalau kita selalu misalnya marah langsung ditekan gitu juga nggak bagus sih, karena suatu saat akan meledak gitu ya. Tapi yang saya pelajari di musik itu bahwa musik itu bisa mencoba kita mengontrol emosi sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau saya bisa ambil contoh kayak salah satunya karya Beethoven gitu, tiba-tiba dia kayak marah, tiba-tiba kayak dia tenang. Nah itu kan Tiba-tiba tiba-tiba lowing down gitu. Jadi ketika itu yang kita pelajari juga ternyata begitu masuk ke kita ya itu emosi kita kayak gelombang akhirnya gitu, ngikutin si lagu yang ada sebenarnya. Jadi saling mempengaruhi, jadi emosi kita mempengaruhi lagu yang ada, lagu pun sama mempengaruhi emosi kita sebetulnya itu. Jadi kalau ditanya berapa persen ya sebetulnya memang cukup signifikan sih untuk membantu kita mengurangi si emosinya gitu. Jadi membuat emosi itu lebih stabil sebenarnya, bukan hanya karena kita lagi marah harus ditekan gitu, enggak, tapi kita belajar untuk mengeregulasi, mengatasi emosinya sendiri sih gitu. Oke. Ada cukup banyak penelitian tentang musik terapi di dunia? Cukup banyak. Juga di Indonesia? Indonesia mungkin masih sedikit. Belum ya, masih sedikit, tapi di dunia sih cukup banyak sih gitu. Tadi kan lulus S1-nya dari Fakultas Psikologi Maranatha ya? Betul. Di Maranatha sendiri sampai hari ini adakah sesuatu yang lebih dikembangkan tentang musik terapi ini? Entah jadi sebuah jurusan kah misalnya kan? Setahu saya kan jurusan psikologi itu klinis, ya, anak, betul. Kemudian perkembangan, betul, dan lain-lain. Nah, ya. Sudah ada di Maranatha atau di Indonesia jurusannya adalah musik terapi? Yang setahu saya sih udah ada satu universitas. Di mana? Yang kalau saya tidak salah ya UPH. UPH sudah ada, tapi di bawah Fakultas Musik. Gitu. Tidak di bawah psikologi. Tidak di bawah psikologi. Jadi memang karena memang kalau yang saya rasakan gitu, jadi musik terapi itu memang yang lebih ditekankan musiknya dulu. Jadi memang kita skillnya dituntut sampai ada minimalnya waktu itu. Nah nanti kita diaudisi bahwa kalau ternyata musiknya oke nih, ya psikologinya dikembangkan di saat kuliah. Ya karena yang penting adalah musiknya ya. Betul.
orang-orang psikologi menggunakan musik sebagai terapi, Betul, gitu kan? betul. Nah, orang musik juga bilang, ini kan asalnya kan dari musik, Ya. kita pakai sebagai terapi. Gitu Iya, kan? betul. Oke, di UPH ya. Di UPH setahu saya sih. Oke, berarti musik terapi ini memang sesuatu hal yang baru ya. Betul, masih baru. Sebetulnya kalau di dunia nggak baru-baru banget Oh, sih. di dunia nggak baru-baru amat. Karena yang setahu saya pendirinya itu tahun 1960. 60. Iya, gitu. Dan itu masuk ke Australia kalau saya tidak salah itu sekitar 1980 sebetulnya, apa 81 gitu. Cuman di Indonesia sendiri jarang ya orang tahu bahwa saya sendiri sih waktu kayak kuliah di Australia gitu dan bertemu dengan komunitas Indonesia, pas ditanya kamu kuliah apa, musik terapi, apa itu katanya gitu. Jadi mereka sendiri banyak yang belum tahu gitu sebetulnya. Oke, baik. Berkaitan dengan tadi musik terapi untuk siapa? Satu, orang stres bisa ya ditenangkan dengan musik terapi. Orang capek, orang temperamental, orang malas. Bisa nggak ada musik yang bisa membuat mereka jadi pengen kerja gitu ya? rajin gitu ya? Jangan ini malas, itu malas, ya kan? Ada nggak? Atau itu berat itu? Itu susah. Itu susah sih ya. Susah ya. Masih agak susahnya malas, ya? memang karena kan kalau musik atau psikologi juga mendasarkan satu niatnya dulu sih sebenarnya. Kalau kita udah niatnya agak susah gitu biasanya bisa sih membantu tapi relatif lebih lama sih, pasti jauh lebih lama gitu. Berarti kalau nanti di kliniknya Fani ada musik terapi khusus untuk memotivasi, itu akan laku itu ya. Karena hanya dengan musik, tentunya bukan hanya musik kan, lagu kali ya. Harus ada lagu dengan syairnya, dengan melodinya, itu membuat orang menjadi motivasi, bangkit. Ya, contoh lagu-lagu misalnya mau pertandingan diputar lagu We Are a Champion misalnya, itu kan bisa membuat orang mau diputar lagu itu menang dulu. Betul. Itu juga membantu gitu betul. ya. Lebih ke situ sih. Jadi kalau mungkin motivasi ya, jadi tergantung itu balik lagi ke lirik sih sebetulnya. Lirik ya. Betul, liriknya. Tapi lirik juga dibantu dengan melodi. Betul. Kalau liriknya semangat tapi nadanya mendayu-dayu, ya nggak cocok gitu kan. Betul. Atau nadanya riang tapi liriknya sedih perpisahan, lucu juga kan. Iya, betul. Oke. Jadi banyak ya manfaat dari musik terapi ini. Betul. Oke. Mungkin ada yang bertanya, bermanfaat sih bermanfaat, tapi biayanya itu loh. Ya toh? Iya, betul. Mungkin orang ya belum tahu tapi sudah mulai mikir kayaknya mahal ya, sesuatu yang langka itu biasanya mahal. Oke, ini ceritalah bagaimana. Enggak juga sih ya. Enggak juga sih karena memang saya basically awal ya selain niat kerja gitu saya juga pengen nge-share bahwa musik tuh bisa membantu orang loh, bahwa musik tuh nggak hanya sekedar kita main loh jadi happy orang, nggak juga, tapi ternyata banyak manfaatnya gitu. Salah satunya yaitu motorik juga bisa terlatih ya gitu. Misalnya kita yang main drum atau kita main gitar itu kan kanan kiri berbeda, terus main drum juga kan 4 ya gitu, kaki tangan main semua, organ atau piano. Ternyata untuk beberapa anak itu mungkin nggak hanya masalah emosi tapi juga mereka kayak susah ya, lama-lama mereka kesel gitu. Ada juga yang jadi karena koordinasinya susah jadi mereka juga akhirnya emosi sendiri gitu, udahlah saya nggak bisa nih gitu. Tapi ketika kita coba motivasi sedikit, ayo bisa, atau enggak mungkin kita bikinin lagu lah buat mereka, nanti ketika mereka bisa direkam atau gimana gitu akhirnya mereka termotivasi. Nah di situ juga akhirnya kan kita belajar koordinasi ya, dan itu lumayan membantu sih untuk mereka sebetulnya. Gitu. Oke. Nah jadi kalau misalnya ada yang mau minta bantuan gitu ya untuk anaknya atau untuk dirinya sendiri, jangan takutlah mengenai biaya ya. Betul. Terjangkau ya. Terjangkau. Kalau lewat saya ada diskon kali ya. Ya enggak, itu guyon ya. Nanti pada datang ke saya semua lagi. Tahu-tahu diskonnya enggak ada. Ya saya yang ketempuan nanti. Oke. Ada pertanyaan juga begini. Bayi di dalam kandungan. Jadi calon bayi lah. Kalau bayi sudah ini ya. Udah lahir. Calon bayi yang ada di dalam kandungan. Itu diperdengarkan musik. Khususnya musik klasik. Nah, itu yang saya baca, itu yang saya dengar. Ya, bukan jazz, bukan rock, tapi musik klasik. Maka anaknya katanya nanti lahir besar menjadi pintar. Itu hanya mitos atau memang ada landasan
ilmiahnya? Kalau untuk meningkatkan, sebenarnya kalau musik itu kan kompleks ya gitu. Jadi mungkin kalau untuk ketika mendengarkan, nomor satu sih kan ketika orang tua yang mendengarkan, bayinya juga kan kadang nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita bilang oh bayi itu bisa merasa nyaman karena dengar musik, sebenarnya kan masuknya balik lagi dari orang tua ya, dari ibu gitu ya. Nah kalau ditanya mungkin lebih kayak ke kecerdasan gitu ya. Dan kalau saya sih merasa bahwa kecerdasan itu sebenarnya lebih kayak mungkin terbentuk gitu si jaringan syarafnya gitu ketika di dalam perut gitu ya. Tapi sebenarnya memang akan lebih baik tuh ketika bayinya lahir didengerin musik, karena ketika musiknya kompleks itu datang, itu kan si sistem syarafnya sendiri akan bekerja kan lebih kompleks, dan itu mungkin yang membuat anak jadi lebih pintar gitu ya, lebih cerdas gitu sih sebenarnya. Jadi menurut Fani, sebermanfaatnya mendengarkan musik kepada kandungan, yang belum tentu si itu bisa dengar gitu ya. Iya betul. Ibunya yang dengar gitu kan. Biasanya. Lebih bermanfaat ketika anaknya lahir. Betul. Itulah diperdengarkannya. Betul. Terutama kan 5 tahun pertama ya, kita tahu bahwa Golden Age itu memang paling bagus gitu ya. Dan itu apalagi kalau dia mungkin belajar ya. Kalau belajar kan otomatis kanan kiri udah beda-beda nih. Jadi mau gak mau dia kayak sistem syarafnya bekerja lebih banyak dan merajutnya lebih banyak gitu sistemnya. Gitu. Oke. Jadi orang tua tidak salah ya, bahkan mungkin bisa dianjurkan ketika usia anak sampai 5 tahun, perdengarkanlah musik kepada mereka. Betul. Sehingga mungkin insting mereka juga kan sudah mulai dirangsang ya. Iya betul. Jadi musik bagi mereka sudah sesuatu hal yang lumrah biasa. Udah biasa. Daripada yang gak pernah sama sekali begitu dengan musik bengong dia. Iya betul. Apa ini? Betul, gitu kan. Betul. Nah, itu membantu ya perkembangan kejiwaan dari anak. Betul. Saya sih tidak pernah baca dan tidak pernah bikin eksperimen, tapi saya menduga anak sampai usia 5 tahun tiap hari disuguhin musik rock dengan anak yang tiap hari dikasih musik keroncong, itu akan berbeda. Itu betul? Betul, pasti berbeda. Oh, lumayan. Memang ada pengaruh ya? Ada, karena kan sebetulnya kalau kita bilang musik itu pengaruhnya kemana sih gitu ya, alam bawah sadar sebenarnya. Jadi alam bawah sadar kita yang dibuat sama musik itu supaya misalnya kalau musik rock kan berarti kita yang cenderung temperamental biasanya ya gitu. Jadi kalau kita bisa bilang jiwanya meledak-ledak. Betul. Jadi kita bisa bilang tuh kayak oh orang senang musik ini nih, oh berarti kepribadiannya begini nih gitu. Berarti tidak heran ya kalau kita lihat sekarang, kalau buka zaman dulu ada majalah Aktuil, majalah Junior, itu masa-masanya grup band AK, God Bless ya. Gondrong semua. Iya kan? Udah nggak ada kan yang dari luar negeri apalagi. Itu pemain-pemain band rock itu semua kan pada gondrong. Iya betul. Istilahnya sangar-sangar semua. Betul. Itulah pengaruh musik ya. Betul, pengaruh musik. Jadi memang mereka kan juga maininnya rock gitu ya, atau pop rock gitu kan. Jadi ya otomatis kejiwaannya juga terbentuknya memang seperti, atau memang mereka jiwanya seperti itu mainnya rock, cocok gitu. Jadi biasanya saling mencocokkan juga sih. Termasuk busana juga pasti pengaruh kan? Pengaruh, betul. Kamu alirannya apa gitu ya? Iya. Rock. Terus penyanyi perempuannya pakai apa? Kebaya. Nggak cocok. Itu benar. Iya kan? Betul. Nggak cocok. Rocker ya penampilannya juga harus gimana ya? Oke. Jadi musik akan mempengaruhi kepribadian atau kepribadian akan mempengaruhi musik? Sebetulnya saling ya kalau kata saya sih. Jadi misalnya biasanya orang yang bukan inferior, jadi kayak introvert itu dia cenderung seneng lagu yang kalem kayak pop, klasik gitu. Tapi kalau yang extrovert dia cenderung seneng lagunya ngerok gitu ya. Jadi itu minimal jazz lah ya. Minimal jazz betul. Jadi itu tergantung kepribadian kita, biasanya saling pengaruh. Tapi ada juga yang kelihatannya kalem nih, ternyata pas denger oh senengnya rock gitu. Ada juga sih, tapi biasanya itu lebih kayak kelihatannya doang kalem, ternyata dalamnya memang cukup meluap-luap, tapi mungkin nggak kelihatan sama orang gitu. Ada juga sih yang begitu. Ya, ambil contoh lah ya, Ian Antono, itu kan rocker Indonesia. Orang kalem, gitu ya. Tapi kalau dia main, gitu ya. Nah jadi ya tadi ya, musik bisa mempengaruhi kepribadian, tapi kepribadian juga bisa mempengaruhi musik. Iya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan anak yang belajar? Ada yang tidak bisa belajar kalau nggak dengar musik. Iya. Jadi sambil dia belajar, ada musik yang diputar dan didengarkan. Tapi ada anak matiin gitu. Saya nggak bisa belajar nih gitu. Ternyata gitu ya, ada yang
musik membantu konsentrasi lebih bagus untuk bisa belajar, ada yang justru terganggu dengan musik, begitu kah? Ada. Saya sendiri kalau belajar harus ada musik. Setidaknya radio atau TV ya gitu nyala. Pokoknya ada suara aja gitu. Kalau nggak masuk saya sendiri sih gitu. Biasanya sih kalau yang merasa terganggu dengan suara musik gitu ya, itu memang auditorinya terlalu sensitif. Jadi dia nggak bisa fokus kalau ada suara sedikit pun, biasanya begitu. Jadi emang itu balik lagi tergantung gimana kita sih sebenarnya. Tiap orang berbeda. Tiap orang berbeda. Ada musik sebagai bantuan, tapi ada bagi dia musik sebagai gangguan. Iya betul. Ya, jadi kita harus mengerti ya. Betul. Jangan dia bilang, dasar nggak ngerti sih. Kamu yang nggak ngerti. Iya betul. Orang-orang kan beda ya. Betul. Kan setiap manusia tuh unik ya gitu. Jadi kita selalu bilang, kalau orang psikologi tuh selalu bilang bahwa setiap manusia tuh unik. Jadi kita harus menghargai setiap orang. Dia nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa. Nah, oke. Itu anak yang belajar. Belajar itu biasanya individual di kamar. Nah, sekarang kaitannya musik dengan tempat kerja. Itu tempat kerja itu ruangan di mana ada beberapa orang yang kerja sekaligus bersama-sama. Betul. Ada perusahaan yang memasang musik. Ada perusahaan yang justru mentabukan. Kerja, enak aja dengerin musik gitu ya. Nah, ini bagaimana melihatnya? Satu, di perusahaan itu diputar musik sambil kerja supaya bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan motivasi untuk bekerja, ya. Ada yang memutarnya hanya instrumental, ada yang memutarnya lagu di mana ada liriknya. Ketika dia dengar lirik itu jadi semangat. Nah, tapi ada yang bilang juga tidak, itu akan mengganggu konsentrasi karyawan. Bagaimana pendapat Fani? Kalau itu sih ya sebenarnya balik lagi ke bosnya juga sih ya. Cuma kalau saya sih pribadi sebetulnya kayak kita ke supermarket gitu kan, mereka suka ada musik ya. Ke mall, toko buku ya, semua pasang musik kan? Betul. Dan jadi kan kita lebih nyaman dan relax sebetulnya, dan cenderung kebanyakan orang jadi kayak lebih lama santai gitu ya, mau nggak belanja jadi belanja, betul. Jadi lebih banyak belanjanya. Kecuali nggak suka musik langsung pulang. Iya betul. Nggak belanja. Iya betul. Jadi sebenarnya sih kalau saya pribadi sih ya gitu. Jadi saya merasa bahwa musik itu sebenarnya diperlukan gitu, dan memang kalau kayak mungkin kalau sekolah agak susah ya, tapi memang sekolah juga kan kadang-kadang kita stresnya terlalu berat gitu ya, dan musik itu bisa sangat membantu sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau nanya saya sih ya sebaiknya diputarin juga. Oke, ya betul. Jadi memang kita harus akui lah tiap orang beda, betul. Tapi mayoritas orang lebih senang mendengarkan musik daripada yang terganggu ketika ada musik gitu. Dan kalaupun misalnya diputar lagu-lagu yang easy listening, yang nggak suka pun kan nggak terganggu amat. Tapi yang suka itu akan sangat membantu dan bermanfaat. Iya, betul. Gitu ya. Itu. Makanya saya selalu menyarankan instrumental deh kata saya gitu. Jadi beberapa anak saya juga saya bilangin kalau bisa instrumental ya. Nomor satu sih kalau anak kan bahasa ya. Jadi tiba-tiba nanti keluar bahasa love. Apa itu love? Gitu kan. Jadi orang bertanya-tanya. Tapi kan kalau instrumental mau lagu love, mau lagu yang istilahnya kayak apa juga tetap aja instrumental, jadi datang ke isi otaknya mereka tuh bahwa oh ini instrumental, jadi lagunya hanya membuat dia nyaman tanpa dia tahu arti isi lagunya gitu. Nah kalau bicara musik instrumental, kita sering dengar ada musik relaksasi. Oke, ya. Jadi dengan mendengarkan musik tertentu yang memang sudah ritmenya juga sudah enggak kan? Betul. Nah, itu bisa membuat orang menjadi relax. Betul. Apa yang terjadi itu? Jadi saya sempat baca juga penelitiannya ya, ketika kita mendengarkan lagu, terutama sih memang kebanyakan kan orang mengetahui bahwa kalau musik klasik itu bisa bantu kita relax gitu. Padahal ternyata nggak selalu gitu ya. Kita nggak bilang itu. Ada komposer tertentu udah tahu. Betul. Pasti itu musiknya itu iya betul. Kita kaget betul. Tapi ada yang memang mendayu-dayu sampai kayaknya betul. dimainkan banget emosi kita ya. Betul. Nah jadi memang ya itu ternyata musik itu kan jadi membantu menurunkan si apa ya, kalau kita bilang mungkin kayak kita misalnya kalau marah kan jantungnya duk gitu ya. Dan ternyata musik yang memang heartbeatnya musik yang metronomnya itu sekitar 60 kayak musik klasik relaxing gitu, dia ternyata perlahan menurunkan si detak jantung kita. Meskipun nggak langsung gitu ya, tapi kita seiring berjalannya waktu ternyata detak jantung kita tuh mengikuti si metronom lagu yang ada. Misalnya metronomnya 60 nih per menit gitu ya, dan detak jantungnya kita pun sama 60 detik per menit gitu. Jadi 60 detak per menit gitu ya. Jadi
ternyata itu yang salah satu membantu bahwa si detak jantung kita diturunkan. Kedua, yang membantu itu ternyata kita kan kadang-kadang ada tekanan apa ya, kalau kita marah tuh kan kadang-kadang kulit juga kayak ngerasa ada sesuatu gitu yang menggelitik atau apa gitu, dan itu ternyata semua diturunin sama si musik yang tenang. Jadi emang kalau dilihat secara penelitian besarnya gitu bahwa musik itu membantu ketika gejala-gejala di badan kita itu ditenangkan sebenarnya, dan itu yang membuat kita otomatis emosinya pun turun gitu. Teorinya musik sangat bermanfaat untuk manusia. Betul. Ya toh? Betul. Itu teorinya kan? Betul. Manusia sehat dapat dengarkan musik bermanfaat. Ya. Manusia sakit mendengarkan musik juga Lebih bermanfaat. itu teorinya kan? Iya, betul. Pertanyaannya, kenapa di rumah sakit khususnya di ICU kenapa nggak diputar musik? Waduh. Iya kan? Ya, betul, Ini betul. pertanyaan kritisnya kan begitu dong. Betul. Kalau teorinya mengatakan bahwa musik itu bermanfaat bagi orang, ya, bagi manusia, baik yang sehat maupun sedang dalam keadaan sakit. Betul. Kenapa dokter-dokter tidak menggunakan terapi musik di ICU? Iya, betul. Iya ya. Iya, harusnya iya Itu. gitu. Betul. Ambil aja musik yang apa namanya, yang soft gitu ya. Kalau misalnya musik rohani kan tidak semua satu iman. Betul. Oke. Nah, ambillah musik universal lah. Tapi yang bisa di musik relaksasi kan, sehingga ketika dia tidur atau setengah sadar dia bisa dengarkan musik itu. Betul. Dia bisa lebih tenang. Tadi dia nggak bisa tidur. Jadi dia bisa tidur. Iya. Betul. Itu teori ya. Entah teori siapa saya nggak tahu. Setuju? Setuju sebetulnya. Kalau gitu kita usul ya. Ya, boleh. Apa masalahnya? Masalahnya, betul. Apa kerugiannya kalau di ICU dipasang Musik. Betul. kecuali ada penelitian memang sudah di sekian rumah sakit bahaya. Iya, betul. Tapi kalau memang itu ya ini kan teori. Betul. Teori juga Katanya harus dibuktikan. bermanfaat, Iya. tapi kok nggak dipakai gitu kan? Betul. Oke. Betul. Atau kita harus punya rumah sakit dulu ya. Iya, betul. Karena memang saya juga sempat baca penelitian waktu itu bahwa ada satu ibu-ibu mau melahirkan sesar gitu ya, dan ternyata diputerin musik yang soft, ibunya tenang, dokternya pun tenang, katanya kerjanya asik gitu. Betul. Jadi ya memang sebetulnya pengaruhnya cukup besar sih ya. Besar ya. Oke. Jadi ke depan bagaimana prospek dari musik terapi ini ya? Karena waktu mulai buka kan, wah jarang ini yang ada ini. Ya, bisa hitung dengan jari di Indonesia, di Bandung juga ya. Nah, ini prospeknya ke depan bagaimana ini untuk masyarakat Indonesia? Sebetulnya ya kalau misalnya apalagi yang senang musik gitu ya. Jadi saya selalu menekankan kalau yang senang musik itu akan lebih sangat membantu sih menurut saya. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita pasti menemukan kesulitan ya gitu. Even kayak saya senang nih di musik, tapi suatu saat saya akan menemukan kok ini musik susah banget ya gitu. Jadi even kayak gitu kita tetap mau berjuang. Nah, itu yang mungkin bisa membuat anak juga lebih aware gitu ya. Karena kan memang kadang-kadang namanya anak kayak itu ya, tadi banyakan nonton, jadi ketika dipanggil kok kayak nggak tahu bahwa di luar tuh ada apa gitu. Nah, itu yang bisa membuat kita juga anak jauh lebih aware, terus anak juga lebih peka sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita musik ini, apalagi yang kita main feeling ya, saling isi nih sama teman misalnya gitu, jadi kan kita harus peka, oh teman di situ kosong kita masuk, oh di sini udah penuh nih kita mundur gitu. Jadi untuk kepekaan itu juga sama, jadi sosialisasi pun sebenarnya terbantu gitu. Jangan sampai kita tabrakan nih sama teman, jadi maksa gitu bahwa harus main bareng gitu, padahal bukan saatnya gitu. Itu juga sangat membantu gitu, salah satunya itu sih gitu ya. Oke, jadi prospek lah ya untuk prospek kedepannya ya. sebetulnya iya. Tapi Karena orang tua juga bisa kan. Tapi kalau dia yang buka nanti jadi saingan ya. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, Fani, dalam perjalanan dari sekolah, kuliah di Aussie, bahkan COVID tidak boleh pulang, tidak bisa pulang, kemudian buka klinik, ya, menghadapi apa disebut mereka, pasien kah? Klien sih bisa. Klien ya, oke, klien. Sampai ke hari ini bertemu dengan saya di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Apa peranan Tuhan di dalam kehidupannya Fani? Peranan Tuhan sangat besar sih ya gitu. Sangat besar. Terutama dari saya kecil gitu ya, ketika saya sendiri ada masalah dengan fokus ya gitu. Jadi saya waktu masih kecil banget itu saya nggak bisa fokus. Jadi sebelah istilahnya kayak ngapain tuh langsung saya noleh. Oh, ada apa nih gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak dikasih jalan juga gitu. Saya akhirnya dibawa untuk ke psikolog juga.
ketika konsul anaknya senang apa katanya gitu, senang musik, lanjutin aja supaya dia bisa fokus, dia bilang gitu. Dan ternyata di musik ya puji Tuhan sampai detik ini saya bisa bekerja di bidang yang saya sukai gitu. Dan Jadi Tuhan bisa bekerja lewat masalah ya. iya betul betul sangat Iya betul tuh, gitu. kalau waktu itu nggak ada masalah fokus, Mungkin musiknya juga saya setengah juga karena kebetulan memang seneng banget gitu ke musik. Dan puji Tuhannya lagi saya diberikan orang tua, keluarga yang sangat backup mendukung. ya, yang mendukung Betul, ya, betul. mendorong. Betul. Jadi kalau kamu mau jadi silakan didukung ya, biaya istilahnya dibayarin gitu. Terus alat musik pun dibiayain gitu, dibeliin semua. Jadi kalau kamu mau serius silakan, tapi harus serius sampai beres gitu. Dan tanggung itu jawab. ya betul. Jadi orang tua hanya menekankan kalau kamu mau di bidang itu silakan, tapi harus beres katanya gitu. Jadi yang saya tekankan sampai detik ini ya mungkin tanggung jawab yang memang pernah dikasih sama orang tua gitu ya, bahwa orang tua pengen saya jadi gitu, bahwa orang tua pengen saya bisa bekerja dan puji Tuhannya bisa kerja di bidang yang saya sukai gitu. Nah yang kemudian ya beberapa perjalanan ya seperti tiba-tiba ada yang ngasih tahu, oh coba masuk Muri, dan ternyata saya bisa les gitu, dan les organ, dan organ ini yang saya pakai buat pelayanan sampai detik ini gitu. Saya juga masih mengiringi gitu di gereja. Dan ya itu saya merasakan bahwa sampai detik ini juga kayak Tuhan tuh menjaga saya gitu. Ketika, betul, ketika saya mau jatuh Tuhan tuh udah kasih warning, ini loh bahayanya gitu. Ya in case kita kadang mendengar atau enggak gitu ya, kadang-kadang kan suka lewat lah ya gitu. Egoisnya yang muncul ya, saya suka yang ini kok, betul, Tuhan gitu. ngasihnya yang itu. Ya betul, dan ya puji Tuhan selama ini emang disupport doanya juga banyak gitu ya. Jadi ketika saya menghadapi masalah dan itu semua bisa teratasi ya dengan doa, dengan usaha, dengan support orang tua juga sih gitu. Gitu ya. Ora et labora ya. Iya betul. Sebesar apapun kita berusaha tetap mengandalkan Tuhan. Betul. Tapi jangan hanya mengandalkan Tuhan tapi kita nggak ngapa-ngapain. Iya betul. Jadi harus berdoa dan ya berusaha. Kan? Doa dan bekerja. Oke. Paling akhir, apa yang dicita-citakan untuk ke depan? Kalau saya sih jujur cita-cita paling besar saya masih ingin mengumpulkan musik terapis di Indonesia misalnya, atau ya mungkin yang di Bandung gitu ya. Nanti kalau ada musik terapis saya juga masih bikin pengen. Organisasi. Iya, di organisasi besarnya sih mungkin kita sudah ada gitu. Sekarang dinamain IMTA. Jadi Indonesia Music Therapy Association gitu. Kalau saya kan di Australia AMTA gitu ya, Australian Music Therapy Association. Nah, di Indonesia sendiri organisasi besarnya sudah ada gitu. Saya sih masih bercita-cita bahwa klinik yang saya ada sekarang ini bisa ngumpulin musik terapi dan jadiin satu kayak wadah bahwa musik terapi tuh di situ gitu. Even misalnya kayak terapisnya nggak hanya saya gitu, tapi terapis beberapa teman, beberapa rekan gitu. Saya masih pengen juga sih ke situ. Ya? Iya. Oke. Membesarkan klinik nggak jadi cita-cita? Ya itu salah satunya sih. Maksudnya ya ada ke situ juga. Podcast ini memang bukan podcast marketing ya. Bukan podcast bisnis. Tapi dalam rangka memberkati para penonton, apalagi yang punya kebutuhan. Waduh, ini saya butuh ini ketika saya nonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Ini sangat bermanfaat karena saya butuh. Tapi di mana tempatnya? Oke. Silakan sampaikan di mana. Karena kita bermaksud membantu para penonton, bukan nanti harus bayar ke saya. Ini promosi nih, gitu. Enggak. Kita enggak ke arah bisnis, tapi kita hanya mau podcast ini bermanfaat bagi para penonton kita. Oke, jadi saya sendiri sih saya bekerja di Arutala Music Therapy. Arutala, betul. Arutala Music Therapy itu ada di Ahmad Yani 284C gitu. Dan itu ada di lantai 3 gitu. Kebetulan memang bawahnya itu masih toko wallpaper gitu. Nah, kemudian kalau mau tahu info lebih lanjutnya mungkin bisa juga buka Instagram Arutala Music Therapy sih gitu. Nanti bisa di sini. Kalau sebutkan nomor kan terlalu nggak ingat orangnya. Tapi buka aja di Arutala Music Therapy. Nah, itu di IG-nya. Instagram ya. Arutala Music Therapy. Udah hafal lah ya. Kalau enggak putar lagi. Ya. Arutala Music Therapy. Nah, segala informasi yang dibutuhkan tentang Arutala Music Therapy ada di sana. Ya. Oke, baik. Fani, terima kasih banyak untuk kehadirannya, bisa memberikan informasi kepada para penonton bahwa ada loh yang namanya musik terapi. Ya, apa tujuannya dan bagaimana, apa segala macam. Ya, mudah-mudahan dengan secara singkat ini bisa memberikan informasi yang berguna, bermanfaat bagi para penonton kita, sekaligus juga perjalanan hidup sampai hari ini. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan dari Fani sekarang dan selama-lamanya. Ya, terima kasih ya untuk kehadirannya ya. Demikian para penonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih dengan tamu Maria Tiffany Hertanto, sarjana psikologi,
MCMT, RMT, CMHA. Ya, apa itu? Di awal tadi saya sebutkan. Bagaimana kita sudah mendengarkan kisah dari Fanny sampai dia bisa menjadi musik terapis. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi para penonton. Dan sebelum diakhiri, sekali lagi terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu sekalian, dan tetaplah bersama dengan kami dengan cara subscribe, like, dan share. Podcast Rohani termasuk sedikit sekali jumlahnya di Indonesia. Tetap dukung kami supaya kami tetap eksis, tetap memberkati para penonton kami. Saya Yunus Timotius pamit dan sampai bertemu di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.